Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sangat disayangkan pihak lain tidak memiliki tubuh ilahi Tao. Yang Chen juga mengamati hal ini. Jika Wang Xiyun memiliki tubuh ilahi Tao, ia pasti akan menonjol di babak pertama. Melihat wajahnya yang penuh kebanggaan, ia tidak tampak seperti orang yang akan menyembunyikan kemampuannya. Tampaknya melahirkan tubuh ilahi Tao memang tidak mudah. Tak satu pun dari 4 niat Dao biasa muncul, menunjukkan bahwa tubuh ilahi Tao memang jauh bagi orang biasa. Kedua diaken Mahayana itu juga diam-diam menyesal, tetapi mereka tetap berkata dengan sopan, Tuan Muda Wang memang memiliki bakat yang luar biasa. Dengan 4 niat Dao, bergabung dengan Paviliun Dewa Langit kami tentu saja bukan masalah. Tuan Muda Wang, mohon tunggu dengan tenang di belakang kami. Mendengar ini, Wang Xiyun dengan percaya diri menatap ke arah kerumunan dan berjalan mendekat, berdiri di belakang dua ahli panggung Mahayana, memperlihatkan raut kemenangan di wajahnya. Hal ini membuat banyak orang mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu, dan beberapa orang, seperti Yesueru, bahkan menunjukkan kekaguman. Apakah ada orang lain yang memiliki 4 niat Dao? Tanya kedua diaken tahap Mahayana. Melihat ini, Yang Chen mulai berpikir. Dia sebenarnya mampu menampilkan 4 niat Dao tanpa masalah. Padahal, menurut pikirannya, sekadar memiliki 4 niat Dao tidaklah terlalu mencolok, jadi dia ingin melangkah maju setelah Wang Xiyun. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa keempat niat Dao itu begitu langka dan mengundang reaksi yang begitu besar. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, lebih baik ia tidak menjadi pusat perhatian dalam situasi saat ini. Bergabung dengan Heaven Lord Pavilion jelas memiliki lebih banyak persyaratan. Tak lama setelah Wang Xiyun, para diaken Mahayana Stage mulai berbicara lagi, saya akan bertanya sekali lagi, mereka yang memiliki tubuh ilahi Daois atau 4 niat Dao di Stage Nirvana dapat bergabung dengan Paviliun Dewa Langit kami tanpa syarat. Selain itu, perlakuan yang ditawarkan akan lebih baik. Setelah itu, meskipun ada cara lain untuk bergabung dengan Paviliun Dewa Langit, perlakuannya mungkin relatif lebih rendah. Banyak orang tidak senang dengan aturan ini, karena menunjukkan penekanan Paviliun Dewa Langit kepada mereka yang memiliki tubuh ilahi Tao dan 4 niat Dao. Akan tetapi, mereka tidak memenuhi persyaratan tersebut dan hanya bisa menunggu persyaratan lain dari Paviliun Dewa Langit. Baiklah, sepertinya tidak ada di antara kalian yang memiliki 4 niat Dao atau tubuh ilahi Daois di sini, kata diaken panggung Mahayana berjubah putih. Kalau begitu, mari kita mulai babak seleksi berikutnya. Selain dua metode pertama untuk bergabung dengan Paviliun Dewa Langit kita, ada metode ketiga. Pilihan ketiga ini relatif lebih rumit. Mendengar bahwa tampaknya hanya ada satu cara untuk bergabung, banyak orang mengerutkan kening. Pertama-tama, untuk kenaikan agung, prasasti niat Dao harus lebih dari 6.000. Setelah itu, ada ujian gong dan genderang. Gong dan genderang ini adalah alat ilahi raja yang unik untuk Paviliun Dewa Langit kita. Saat menyerang gong dan genderang, ia akan berubah menjadi 7 warna berbeda, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, berdasarkan kekuatan serangan para kultivator. Oranye adalah yang tertinggi, dan ungu adalah yang terendah. Gong dan genderang ini berbeda dari ujian kekuatan lainnya. Bahkan ahli tahap tanpa batas pun dapat menahan serangan ini, sehingga semua orang dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka tanpa khawatir akan merusak gong dan genderang. Setelah selesai, diaken panggung Mahayana berjubah putih menunjukkan kekuatannya dengan tamparan santai. Seperti ini, dalam sekejap, warna gong dan genderang berubah disertai dengungan, memperlihatkan warna hijau dengan sedikit warna merah. Para ahli kenaikan agung setidaknya harus mencapai warna hijau untuk bisa lolos. Kata diaken tahap Mahayana berjubah putih dengan tenang. Persyaratan minimumnya adalah mencapai warna hijau. Dan dia dengan santai memperoleh warna hijau dengan sedikit warna merah, memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa. Banyak ahli kenaikan agung mulai merasa gugup. Baiklah, semua pakar kenaikan agung dipersilakan untuk menunjukkan keahlian mereka. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa ahli kenaikan agung mulai melangkah maju dari kerumunan. Saya akan mencoba. Seorang kultivator manusia tua dengan tongkat dan penampilan tua melangkah maju. Ia menunjukkan prasasti Dao intennya, yang jumlahnya lebih dari 6.000. Setelah memperlihatkan prasasti niat Dao-nya, lelaki tua itu menyerang gong dan genderang. Warna gong dan genderang pun berubah seketika, dari tak berwarna menjadi biru. Namun, biru saja tidak cukup. Pria tua dengan tongkat itu tampak kecewa, menyebabkan orang banyak tertawa. Lagi pula, dia maju dengan cepat dan gagal dengan cepat pula. Situasinya memang lucu. Lelaki tua yang malu itu tahu bahwa hasil yang diperolehnya sungguh memalukan dan tidak sanggup menanggung penghinaan itu, maka ia pun segera mundur. Setelah lelaki tua dengan tongkat, lebih banyak ahli tahap Mahayana mencoba peruntungan mereka. Yang Chen memperhatikan semua ini. Tidak banyak ahli Great Ascension di tempat ini, hanya sekitar 30 orang. Dari ribuan orang tersebut, sebagian besar berada di tahap pencerahan dan alam dewa sejati. Berikutnya adalah para kultivator tahap nirvana, dan para ahli kenaikan agung relatif jarang.
Lagi pula, sebagian besar ahli kenaikan agung telah pergi ke garis depan. Di antara puluhan ahli kenaikan agung, mereka yang memiliki lebih dari 5.000 prasasti niat dao tidaklah langka. Namun, mereka yang bisa mencapai warna hijau tidak banyak. Saat itu, hanya 4 orang yang berhasil dan dengan senang hati berdiri di belakang kedua diaken panggung Mahayana, menganggap diri mereka berhasil. Yang terbaik di antara mereka berhasil mencapai warna hijau dengan sedikit sentuhan biru. Inilah sebabnya diaken berjubah putih begitu sombong. Rendahnya standar para penguji justru semakin menunjukkan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, 2 orang ahli Mahayana stage lainnya mencoba mengikuti ujian tersebut, tetapi keduanya gagal tanpa terkecuali. Diakon panggung Mahayana berjubah putih agak tidak puas dengan hasilnya dan hanya bisa berharap untuk kelompok berikutnya. Baiklah, setelah kenaikan agung, inilah ujian bagi mereka yang berada di tahap nirvana. Persyaratan untuk tahap nirvana serupa. Prasasti niat dao harus lebih dari 5.000. Selain itu, masih ada ujian kekuatan gong dan genderang. Tentu saja, ujian kekuatan untuk tahap nirvana tidak bisa sama dengan ujian kenaikan agung. Kualifikasi terendah untuk ujian kenaikan agung adalah warna hijau, sedangkan kualifikasi terendah untuk ujian tahap nirvana satu tingkat lebih rendah, yaitu warna ungu. Kata diaken tahap Mahayana berjubah putih. Warna ungu, warna terendah. Bukankah ini terlalu mudah? Banyak ahli panggung nirvana sedikit santai. Namun, diaken berjubah putih itu mencibir, kalau kau benar-benar berpikir itu mudah, kau boleh datang dan mencobanya. Pada akhirnya, kau mungkin bahkan tidak akan bisa melewati level tanpa warna. Setelah mendengar ini, banyak kultivator tahap nirvana menyadari bahwa ujian itu mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Hal ini membuat para kultivator tahap nirvana menjadi lebih serius karena banyak di antara mereka yang mulai mengamati dengan hati-hati. Akhirnya, seorang pria panggung nirvana setengah baya yang berpakaian sipil melangkah maju dan langsung menuju ke depan. Saya akan mencobanya. Pertama-tama ia memperlihatkan prasasti niat daunnya, yang menunjukkan lebih dari 5.000, tetapi jumlah itu tidak cukup untuk lolos. Kemudian, ia memfokuskan pandangannya pada gong dan genderang, mencoba mencari tahu mengapa ujian dengan gong dan genderang itu begitu sulit. Dia dengan tenang menyerang gong dan genderang dalam satu serangan, menggunakan teknik dao. Suara-suara yang memekakkan telinga segera menyebar, memperlihatkan kekuatan luar biasa dari teknik dao. Namun, ketika efek samping teknik dao berakhir, adegan itu menyebabkan banyak orang tertawa terbahak-bahak. Itulah sebutan orang terhadap suara dan amarah yang tidak berarti apa-apa. Dengan satu serangan dari kultivator tahap nirvana, efek dan momentumnya terasa, tetapi kekuatannya kurang memuaskan. Gong dan genderangnya tidak berubah warna sama sekali, bahkan tidak mencapai warna ungu terendah. Banyak tawa cekikikan yang terdengar, tetapi beberapa pengamat yang tenang dapat melihat bahwa gong dan genderang juga tidak bersahabat bagi para kultivator tingkat nirvana, dan tampaknya tidak akan mudah untuk lulus ujian. Memang agak sulit bagi para kultivator tahap nirvana untuk melepaskan diri dari tahap tak berwarna. Yang Chen menonton dari pinggir lapangan selama sekitar 1 jam. Selama jam ini, para petani dari semua lapisan masyarakat mengambil giliran, dan setidaknya ada lebih dari 200 orang yang berpartisipasi. Tetapi hasilnya sungguh brutal. Lebih dari 100 orang terjebak di tahap tanpa warna, dan tidak berhasil. Hanya sekitar selusin orang yang nyaris lolos dari tahap tanpa warna, mencapai tahap ungu dan berhasil lulus ujian. Melihat ini, Yang Chen mulai memikirkan situasinya sendiri. Sudah hampir waktunya baginya untuk melangkah maju dan berpartisipasi. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah sulitnya mengendalikan kekuatannya. Jika ia menggunakan terlalu banyak kekuatan, ia akan mudah menimbulkan kecurigaan, tetapi jika ia terlalu santai, ia takut ia bahkan tidak akan melewati tahap tanpa warna. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk berpartisipasi, dan tidak seorang pun akan membuat pengecualian untuk percobaan kedua. Ini juga menjadi alasan mengapa dia belum mengambil gilirannya. Pak Tua, biar ku coba. Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berdua? Oh, tidak, bagaimana rencana kalian bertiga selanjutnya? Pada titik ini, Yun Qianqiu mulai berdiri dan bertanya tentang rencana Yang Chen. Awalnya dia bermaksud bertanya kepada saudara Ye, tetapi kemudian berpikir bahwa tidaklah tepat jika tidak menyertakan Yang Chen, jadi dia mengubah pertanyaannya dan menyertakan ketiganya. Aku dan saudaraku berencana untuk menunggu sedikit lebih lama, kata Ye Sueru dan Ye Ziming serempak. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata, aku akan bergabung dengan saudara Yun untuk ujian. Sekarang setelah dia memiliki beberapa ide tentang cara mengendalikan kekuatannya, dia siap untuk melangkah maju dan berpartisipasi dalam ujian. Kau juga akan pergi. Ye Sueru terkejut. Yun Qianqiu dan Ye Ziming sama-sama tercengang. Memang, Yang Chen melihat isi pikiran ketiganya dan mengangkat bahunya, berbicara dengan tenang. Ye Sueru mencibir dalam hatinya. Awalnya, ia mengira Yang Chen terlalu percaya diri, tetapi ia tidak menyangka Yang Chen begitu tidak peka. Kedua diakon Mahayana telah menjelaskannya dengan sangat jelas. 5.000 prasasti niat dao merupakan persyaratan minimum. Apa yang dilakukan anak kecil dengan hanya 2.000 prasasti dao inten di sana?
Bukankah itu hanya mempermalukan dirinya sendiri? Namun, Ye bersaudara dan Yun Qianqiu terlalu malas untuk berkomentar. Jika dia ingin mempermalukan dirinya sendiri, mereka senang menonton pertunjukan itu. Ye Ziming juga tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis, semoga beruntung dan lakukan yang terbaik. Yang Chen dan Yun Qianqiu akhirnya pergi bersama. Saat itu, hanya ada sedikit orang yang berpartisipasi dalam ujian. Ketika Yang Chen dan Yun Qianqiu tiba, tidak ada yang mencoba maju lebih dulu, jadi mereka langsung maju. Yun Qianqiu merasa agak gelisah di dalam hatinya. Setelah melangkah keluar, ia pertama kali memamerkan levelnya yang lebih dari 8.000 prasasti Dao Inten. Lebih dari 8.000, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian, dia memukul gong dan genderang dengan keras. Meski serangannya tampak biasa saja, serangan itu tetap melepaskan kekuatan penuh Yun Qianqiu saat ia bahkan menggunakan teknik Dao-nya. Gong dan genderang berdengung, lalu warnanya dengan cepat berubah dari tidak berwarna menjadi ungu muda. Bayangan ini begitu samar sehingga tampak seperti berada di ambang lulus atau gagal dalam ujian, membuat Yun Qianqiu sangat khawatir akan hasilnya. Untungnya, keberuntungan Yun Qianqiu tidak buruk. Diakon panggung Mahayana berjubah putih itu menghela napas lega, silakan. Baru saat itulah Yun Qianqiu memasuki bagian belakang, emosinya meluap-luap. Melihat ini, Ye Sueru dan Ye Ziming keduanya memandang dengan iri. Sebagian besar kultivator tahap nirvana telah lulus penilaian, dan ujian pun segera berakhir. Melihat Yun Qianqiu telah selesai, Yang Chen, tanpa menunda lagi, melangkah maju juga, memperlihatkan prasasti niat Dao miliknya. Namun, tentu saja dia tidak akan mengungkap hampir 30.000 prasasti niat Dao itu sekaligus, kalau tidak, itu akan terlalu mengejutkan. Yang Chen mempertahankan sebagian besar kekuatannya, hanya memperlihatkan lebih dari 7.000 prasasti niat Dao. Dengan cara ini, dia tidak tampak terlalu biasa-biasa saja, juga tidak terlalu menonjol, tetapi berada di tengah-tengah. Meski begitu, lebih dari 7.000 prasasti niat Dao masih tampak menakjubkan bagi sebagian orang. Misalnya saja Yun Qianqiu. Mata Yun Qianqiu melebar, dan dia tidak pernah menyangka Yang Chen memiliki begitu banyak prasasti Dao. Apakah Yang Chen menahan diri dengan level prasasti 7.000-nya? Dan tentu saja, Ye Sueru dan Ye Ziming. Keduanya terkejut, mata mereka terbuka lebar. Dia sebenarnya bukan hanya seorang kultivator 2.000 prasasti niat Dao. Mengapa saudara Yun berkata begitu? Mata Ye Sueru terbelalak. Kemungkinan besar, Yang Yi telah menahan kekuatannya, dan saudara Yun tidak mengetahuinya. Ye Ziming tersenyum kecut. Ye Sueru diam-diam marah, orang ini bersembunyi dari kita, sungguh tercela. Dengan perilaku liciknya, aku ragu dia akan lulus ujian gong dan genderang, ya. Secara teori, dengan lebih dari 7.000 prasasti niat Dao, dia seharusnya sudah lebih dekat dengannya, tetapi mengingat penampilan Yang Chen yang biasa saja dan sikap dinginnya sebelumnya terhadapnya, dia hanya mendengus dan tidak menaruh harapan besar padanya. Hasil seperti itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen menyembunyikan sesuatu darinya. Kini, sambil menatap gong dan genderang, Yang Chen pun tenggelam dalam pikirannya. Banyak orang mengira dia sedang mengumpulkan kekuatan, tetapi apa yang tidak mereka ketahui tidaklah benar. Mengumpulkan kekuatan apa? Dia takut memukulnya terlalu keras. Bahkan meskipun dia hanya menggunakan kekuatan 7.000-an prasasti niat Dao miliknya, tenaganya masih jauh lebih hebat daripada tenaga orang-orang kuat biasa yang memiliki 7.000-an prasasti niat Dao. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen mengerutkan kening dan tidak ragu lagi, menyerang dengan telapak tangan. Karena khawatir dia tidak lulus ujian, Yang Chen sedikit meningkatkan kekuatannya. Sedikit saja, ledakan, tanpa efek mencolok atau suara keras. Baru setelah kilat menyambar, warna seluruh gong dan gendang langsung berubah. Dari sebelumnya tak berwarna, warnanya berubah menjadi biru. Atau, lebih tepatnya, biru kehijauan muda. Meskipun warnanya agak redup, cukup untuk melihat bahwa serangan Yang Chen bahkan telah melampaui kekuatan yang diuji oleh para ahli tahap Mahayana. Saat hasil ini terlihat oleh semua orang, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Semua reaksi orang sekarang hanya dapat dijelaskan dengan dua kata. Terkejut, hijau. Apakah gong dan genderang ini rusak? Apa yang terjadi? Hijau. Bahkan mereka yang berada di panggung agung pun sepertinya kesulitan mencapai kekuatan hijau. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Mampu melepaskan kekuatan hijau, itu terlalu mengerikan. Seharusnya palsu, kan? Kurasa gong dan gendangnya pasti salah. Saya juga berpikir gong dan genderang itu salah. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat nirvana bisa mencapai tingkat kekuatan seorang kultivator tingkat Mahayana? Banyak orang tercengang dan mulai membahas hal ini, merasa sangat aneh. Lagi pula, seorang kultivator tahap nirvana yang melepaskan kekuatan tahap agung cukup mengejutkan mereka. Melihat ini, Yang Chen sedikit terkejut. Ia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini, sungguh di luar dugaannya dan membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, tetapi mengendalikan kekuatan memang agak sulit.
Meskipun ia mencoba mengendalikannya, ia secara tidak sengaja menambah sedikit kekuatan, yang mengakibatkan situasi tak terduga ini. Serangannya mirip dengan seorang kultivator Mahayana biasa, yang melewati tahap hijau. Yang Chen tak kuasa menahan rasa getir. Seharusnya ia lebih bijaksana, mengetahui bahwa serangan penuhnya bisa langsung membunuh seorang ahli Mahayana dengan 20.000 prasasti Dao, bahkan jika ia menahan sebagian kekuatannya, mengalahkan seorang kultivator Mahayana dengan 20.000 prasasti Dao bukanlah masalah. Bukankah mudah melewati tahap hijau? Kekuatannya tak terbendung, dan kini ia telah mencapai tahap hijau, menjadikannya pusat perhatian semua orang. Menonjol bukanlah hasil yang diinginkannya, tetapi saat ini, tidak ada lagi kesempatan untuk mengubahnya. Beruntungnya, orang banyak mengira ada masalah dengan gong dan genderang, dan mereka semua membicarakannya. Bahkan kedua pakar panggung Mahayana itu pun saling berpandangan dengan heran, tanpa sadar mengira gong dan genderanglah yang menjadi masalah. Akan tetapi, gong dan genderang adalah peralatan Dewa Raja, harta karun paviliun Dewa Langit mereka selama ratusan ribu tahun, dan mustahil bagi mereka untuk mengalami masalah apapun. Gong dan genderangnya tidak akan bermasalah. Sepertinya teman muda ini telah mencapai prestasi yang luar biasa dalam aspek penyerangan ini, kata diakon panggung roda besar berjubah putih. Yang Chen terkekeh dan menjelaskan, saya hanya memiliki beberapa prestasi dalam aspek ini, tetapi saya kurang dalam hal lain. Orang lain kemudian mengerti bahwa dia adalah seorang kultivator dengan teknik pedang menyimpang. Kultivator seperti itu memang tidak umum, tetapi mereka juga tidak perlu diperhatikan. Kultivator jenis ini hanya berspesialisasi dalam serangan, sementara aspek lainnya tidak terlihat. Dalam pertarungan sungguhan, mereka tidak memainkan peran yang signifikan. Itulah sebabnya Ye Xuerui dan Ye Ziming, yang awalnya memperhatikan Yang Chen, langsung kehilangan minat saat mendengar ia mempraktikkan teknik menyimpang. Jadi, dia mencapai tingkat kekuatan ini dengan mengandalkan teknik yang tidak konvensional. Kultivator seperti ini hanya ahli dalam satu hal, yaitu sedikit curang. Seharusnya mereka tidak diizinkan lewat, gumam Ye Xuerui. Akan tetapi, hanya karena mereka berpikir demikian, bukan berarti kedua diaken panggung Mahayana itu merasakan hal yang sama. Aturannya ada, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Baiklah, karena kalian sudah lulus, tentu saja kalian memenuhi syarat. Berdiri di belakang, kedua diakon panggung Mahayana itu tidak terlalu puas dengan Yang Chen, tetapi tetap melambaikan lengan baju mereka. Melihat bahwa dia berhasil menipu mereka dan tidak dicurigai, Yang Chen sangat senang, dan dia pergi ke belakang. Hal ini pun menimbulkan rasa iri di antara banyak orang. Ye Xuerui dan Ye Ziming ada di antara mereka. Kedua saudara kandung itu, dengan rasa iri dan ragu, menunggu beberapa peserta tes lainnya sebelum melangkah maju. Ye Xuerui dan Ye Ziming adalah peserta tes terakhir. Mereka datang dengan persiapan yang matang, dan kekuatan mereka cukup baik. Setelah memenuhi jumlah prasasti niat Dao yang dibutuhkan, kekuatan mereka juga mencapai tahap ungu selama pengujian. Ujian Ye Xuerui agak berat, tetapi pada akhirnya, dia tetap lulus. Setelah ujian untuk kultivator tahap Nirvana dan tahap Mahayana selesai, diakon tahap Mahayana berjubah putih berkata, baiklah, kalian semua yang lulus ujian, baik kultivator tahap Mahayana maupun kultivator tahap Nirvana, sekarang menjadi anggota Paviliun Dewa Langit. Namun, perlu saya tegaskan, bergabung dengan Paviliun Dewa Langit, kalian semua harus memulai dari awal. Di dalam Paviliun, ada 3 tingkatan, inti, elit, dan biasa. Diakon tahap kenaikan agung berjubah putih berjalan di depan. Mendengar hal itu, para peserta ujian bersukacita karena telah lama menantikan hari ini. Mengenai klasifikasi inti, elit, dan biasa, itu normal. Setiap sekte memiliki perbedaan semacam ini untuk membedakan tingkatan muridnya. Kalian para kultivator tahap Mahayana memiliki status tetua. Ketika kalian memasuki Paviliun Dewa Langit, kalian akan diberi status tetua biasa, dengan beberapa hak. Sedangkan bagi para kultivator tahap Nirvana, kalian tentu saja akan berstatus murid biasa, kecuali Tuan Muda Wang Xiyun. Beliau bergabung dengan Paviliun Dewa Langit dengan 4 niat Dao, sehingga beliau akan diberi status murid elit. Kata diakon tahap Mahayana berjubah putih dengan tenang. Mendengar hal itu, sekelompok orang menunjukkan ekspresi iri. Dan mulut Wang Xiyun melengkung ke atas, memperlihatkan ekspresi bangga, merasa sangat senang. Sedangkan Yang Chen, ia tidak peduli dengan peringkat status murid. Di matanya, menjadi murid biasa lebih cocok dan cukup untuk menyembunyikan identitasnya. Dalam perjalanan ini, diakon panggung Mahayana berjubah putih menyebutkan beberapa hal dan meminta rombongan untuk memperhatikan beberapa hal setelah memasuki Paviliun Dewa Langit. Semua orang tidak berani mengabaikannya dan menghafal semuanya dalam pikiran mereka. Seperti inilah, dalam waktu singkat, rombongan tiba di depan kota gantung. Kota gantung melayang tinggi di udara, dikelilingi oleh formasi terlarang yang padat. Ketika orang-orang tiba, mereka selalu merasakan kekuatan yang terpancar dari dalam kota gantung. Diakon panggung Mahayana berjubah putih memimpin semua orang, pertama-tama melambaikan lengan bajunya untuk memberi tanda agar semua orang berhenti, lalu mengucapkan beberapa patah kata ke dalam.
Tak lama kemudian, seseorang di dalam kota gantung membuka pintu masuk di formasi, yang memperbolehkan orang-orang masuk. Setelah memasuki kota gantung, Yang Chen dan yang lainnya melihat sekilas perbedaan di dalamnya. Jika bagian luarnya dianggap sebagai desa, bagian dalamnya hanyalah balairung istana kerajaan. Belum lagi banyaknya ahli, bahkan tata letak arsitekturnya pun berada pada level yang sama sekali berbeda. Paviliun Dewa Langit memang telah meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Dalam waktu sesingkat ini, aku sudah melihat 3 atau 4 kultivator tahap nirvana dengan lebih dari 8.000 prasasti Dao Inten, gumam Yang Chen dalam hati. Ia tidak terganggu oleh hal ini karena ia telah melihat banyak hal di dunia, tetapi orang lain tidak setenang dirinya. Orang-orang seperti Ye Ziming dan Ye Sueru benar-benar seperti Nenek Liu yang memasuki Taman Grandview, melihat kemana-mana. Yang Chen memanfaatkan waktu ini untuk mengenali berbagai lingkungan di dalam Paviliun Dewa Langit. Setelah itu, di bawah bimbingan diakon panggung Mahayana berjubah putih, para kultivator mulai menetap sementara di Paviliun Dewa Langit. Yang pertama kali menetap tentu saja para kultivator tahap kenaikan agung. Setelah mengatur mereka yang berada di tahap kenaikan agung, giliran Yang Chen dan yang lainnya di tahap nirvana yang menjadi berikutnya. Pelayan berjubah putih itu membawa Yang Chen dan yang lainnya ke sebuah gunung. Menurutnya, gunung itu bernama Gunung Taili, dan di sanalah semua murid Paviliun Dewa Langit tinggal. Kini, saat pelayan berjubah putih membawa Yang Chen dan yang lainnya ke gunung ini, banyak murid segera bermunculan, dan seketika, mata mereka tertuju pada Yang Chen dan kelompoknya, sikap mereka pun berubah-ubah. Ada yang penasaran, ada yang tertawa cekikikan, dan ada pula yang acuh tak acuh. Secara umum, para pendatang baru ini tampaknya tidak bersikap ramah terhadap para penduduk lama. Lagi pula, jumlah murid di Paviliun Dewa Langit terbatas, dan makin banyak pendatang baru, makin banyak pula persaingan untuk mendapatkan sumber daya, dan tak seorang pun menginginkan lebih banyak murid. Yang Chen sudah terbiasa dengan persaingan di antara para murid, dan dia tidak menganggapnya terlalu serius, memilih bermeditasi dengan mata tertutup. Meskipun matanya tertutup, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang lingkungan sekitarnya. Di Gunung Taili, banyak rumah yang elegan dan megah. Wang Xiyun merupakan orang pertama yang diatur, ia ditempatkan langsung di halaman besar dengan loteng, dikelilingi oleh formasi untuk perlindungan, dan bahkan dunia tersembunyi di dalamnya, di bawah air terjun yang indah. Hal ini membuat orang lain berpikir bahwa perlakuan mereka akan serupa dengan Wang Xiyun. Namun, segera setelah itu, kenyataan yang kejam, seperti baskom berisi air, membangunkan semua orang. Pelayan berjubah putih membawa Yang Chen dan yang lainnya ke puncak gunung terpencil di Gunung Taili. Permukiman di puncak gunung ini sangat kumuh. Sekilas, tampak hampir tidak layak huni. Disinilah kalian akan tinggal. Ada banyak ruang, dan kalian bisa memilih kamar kalian. Di Gunung Taili, ada banyak tempat tinggal kosong lainnya dengan lingkungan yang jauh lebih baik daripada di sini. Jika kalian punya kekuatan, kalian bisa pergi dan memperjuangkannya. Tapi untuk saat ini, tinggallah di sini dengan patuh. Selain itu, izinkan aku mengingatkan kalian tentang sesuatu. Pelayan berjubah putih itu berkata dengan malas, untuk saat ini, jangan coba-coba memperjuangkan tempat tinggal dan sumber daya yang lebih baik, karena kalian terlalu lemah. Lingkungan di Gunung Taili sangat buruk, jadi saya sarankan kalian semua untuk tetap rendah hati. Oh, dan dalam beberapa hari ke depan, kalian harus pergi ke puncak Lingsu untuk mendaftar dan mendapatkan plat identitas. Setelah itu, terserah kemampuan kalian sendiri. Saat percakapan berakhir, pelayan berjubah putih itu tidak menunjukkan niat untuk tinggal lebih lama lagi sambil melambaikan lengan bajunya dan terbang terbawa angin. Mendengar ini, Yang Chen hampir tidak perlu berpikir untuk menebak betapa tidak amannya Gunung Taili. Meskipun tidak seberbahaya dunia luar, fakta bahwa pelayan berjubah putih itu menyebutkan untuk tetap bersikap rendah hati menunjukkan betapa ketatnya persaingan di Gunung Taili. Ini bukan kabar baik bagi Yang Chen, yang selalu memilih untuk tidak menonjolkan diri. Kita harus tinggal di sini. Kini, para kultivator tahap nirvana mulai mengeluh dan bertanya. Begitu banyak tempat bagus di luar sana yang tidak mengizinkan kita untuk tinggal di sana dan membuat kita tinggal di tempat terpencil yang bebas burung ini. Lingkungannya memang buruk, tapi tempat tinggalnya juga kumuh. Tempat macam apa ini, yang hanya menggunakan beberapa papan kayu untuk menciptakan ruang layak huni? Para kultivator tahap nirvana ini mengeluh tiada henti. Ini pasti upaya yang disengaja untuk mempersulit kita, lihat betapa rapinya Wang Xiyun diatur. Dia tinggal di loteng yang sangat indah, dengan formasi untuk perlindungan. Aku kesal memikirkan sikap arogannya. Tapi kalau menyangkut kita, tidak ada yang tersisa. Apa gunanya mengeluh? Bisakah kau membandingkan dengan Wang Xiyun? Aku akan memilih tempat yang bagus dulu. Saat para kultivator tahap nirvana ini mengeluh, beberapa orang yang cepat tanggap langsung memilih lokasi yang bagus dan menetap. Yun Qianqiu dan saudara-saudara keluarga Ye tidak mempedulikan Yang Chen, mereka dengan cepat memilih dua posisi yang berdekatan dan segera duduk. Yang lainnya bereaksi dan bertindak sama cepatnya.
Hanya Yang Chen, yang tidak cemas maupun tidak sabar, menunggu orang lain selesai memilih sebelum dengan santai memilih rumah yang tampak biasa saja untuk ditinggali. Ketika dia akhirnya menetap di rumah, Yang Chen mengangkat bahunya tanpa daya. Tempat tinggalnya memang agak kumuh, Yang Chen menunjuk dengan jarinya, mengambil beberapa barang dari tas penyimpanannya, dan merapikan ruangan sedikit. Baru setelah penataannya hampir selesai, ia merasa puas. Setelah selesai memilah-milah masalah, Yang Chen mulai mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuannya datang ke Paviliun Dewa Langit adalah untuk menemukan Zhang Suelian terlebih dahulu. Lalu, satu demi satu, dia akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa terburu-buru. Li Chongqiao tiba-tiba telah mencapai tahap tanpa batas, sesuatu yang tidak terduga oleh Yang Chen. Terlebih lagi, dengan pembinaan Paviliun Dewa Langit, Li Chongqiao telah tumbuh semakin kuat, sehingga semakin sulit bagi Yang Chen untuk membalas dendam pada Li Chongqiao sekarang. Jadi prioritas pertama adalah menemukan Zhang Suelian. Tapi aku bahkan tidak tahu di mana Zhang Suelian sekarang, Yang Chen khawatir. Saat memikirkannya, Yang Chen tiba-tiba menyadari, benar, semua murid Paviliun Dewa Langit tinggal di Gunung Taili. Zhang Suelian berada di tahap nirvana dan pasti juga tinggal di Gunung Taili. Dengan mempersempit cakupan sedemikian rupa, Yang Chen sekarang memiliki petunjuk tentang di mana menemukan Zhang Suelian. Pertama, mari kita gunakan jiwa untuk melihat. Yang Chen melepaskan kekuatan jiwanya. Dengan alam jiwa ilahinya, tidak sulit untuk menentukan kondisi di sekitarnya. Akan tetapi, ada banyak sekali hunian di Gunung Taili, dengan larangan dan susunan formasi yang rapat di mana-mana, membuat jiwa Yang Chen mustahil untuk bergerak, apalagi menemukan Zhang Suelian. Sepertinya aku masih harus bertanya perlahan. Yang Chen menghela napas. Dia terburu-buru, tanpa menemukan Zhang Suelian, dia tidak punya solusi untuk dikejar oleh Raja Suara Gembira. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 3 hari. Dalam 3 hari itu, Yang Chen memperoleh sedikit petunjuk. Namun, meskipun ia punya petunjuk, ia tidak yakin bisa segera menemukan Zhang Suelian. Saat ini, tugas terpentingnya adalah mendapatkan token identitasnya dan memastikan ia diakui sebagai murid Paviliun Dewa Langit. Puncak Lingsu. Dengan suara rendah, Yang Chen mengucapkan nama itu, dan tanpa menunda lebih lama lagi, dia bangkit dan menuju ke Puncak Lingsu. Saat keluar, dia bertemu dengan saudara kandung keluarga Ye, dan juga Yun Qianqiu yang kebetulan sedang bersama. Ketiganya tampak malu saat melihat Yang Chen. Yang Chen tidak tahu apa yang telah dilakukan mereka bertiga, tetapi tertawa dan berkata, "Kalian bertiga, apakah kalian tertarik untuk pergi ke Puncak Lingsu bersama-sama untuk mendapatkan pelat identitas kita?" "Baiklah, saudara Yang Yi, kami sudah melihatmu berkultivasi tadi dan tidak memanggilmu. Kami bertiga sudah mendapatkan pelat identitas," kata Ye Sueru sambil tersenyum paksa. Yang Chen mengangkat alisnya saat mendengar ini, memahami apa yang telah terjadi, dia telah ditinggalkan. Saat Yesueru mengatakan ini, seolah-olah dia mengatakan secara langsung bahwa mereka tidak pernah bermaksud membawanya sejak awal. Lagi pula, dia bisa saja menemukan alasan yang lebih baik, seperti tidak ingin mengganggunya saat dia sedang berkultivasi. Dia hanya duduk di sana dengan tenang untuk memulihkan tenaganya, gagasan bahwa mereka akan mengganggunya sungguh menggelikan. Namun, meskipun ia berpikir demikian dalam hatinya, Yang Chen tetap tampak tenang. Dengan kondisi mentalnya saat ini, ia sama sekali tidak peduli dengan isolasi. Saudara-saudara keluarga Ye selalu memandang rendah dirinya. Jika bukan karena teknik pedang menyimpangnya yang menghasilkan serangan sekuat itu, saudara-saudara ini mungkin tidak akan memperlakukannya sedingin itu. Tapi begitulah dunia ini. Yang Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Begitu ya, kalau begitu, aku akan pergi ke Puncak Lingsu sendirian. Permisi." Ketika percakapan berakhir, Yang Chen berbalik untuk pergi. Ye Ziming menggelengkan kepalanya, memperhatikan Yang Chen pergi. "Sueru, kau tak perlu bersikap kasar padanya." Meskipun Yang Chen telah mempelajari beberapa metode yang tidak konvensional, kekuatannya tidak lemah. Dia memiliki lebih dari 7.000 prasasti karakter Dao, membuatnya lebih dari cukup untuk berteman dengan kita. Tak perlu bersikap dingin padanya. Ya, Nona Sueru, Anda memang punya prasangka buruk terhadap Yang Chen, Yun Qianqiu mengelus jenggotnya. Ye Sueru mendengus, dengan menggunakan teknik pedang Devian, dia mendapatkan kekuatan ofensif yang sedikit lebih kuat, tetapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan pasti lemah. Apa gunanya berteman dengan orang seperti itu? Lagi pula, dia berpenampilan biasa saja dan menyembunyikan kekuatan aslinya dari kita, yang menurutku sangat menjengkelkan. Dia tidak sadar diri dan bahkan tidak menyadari bahwa kita bertiga sedang mengisolasinya, tetapi dia tetap berpura-pura tenang. "Sueru, kamu bilang Yang Chen tidak menyadari kita bertiga sedang mengisolasinya. Bagaimana kalau dia masih datang mengganggu kita nanti?" Tanya Ye Ziming heran. "Siapa peduli? Bicaralah padanya lebih lanjut jika dia terbukti berguna. Kalau tidak, abaikan saja dia. Gunung Taili sangat berbahaya. Yang kita butuhkan hanyalah persatuan di antara kita bertiga, tidak perlu melibatkan orang-orang yang tidak berguna," jelas Ye Sueru.
Titik titik titik. Pada saat yang sama, Yang Chen berangkat ke puncak Lingsu. Awalnya dia bermaksud bertanya arah kepada orang lain, tetapi melihat kuatnya rasa persaingan di antara para murid di Gunung Taili, dia pun mengurungkan niat untuk bertanya. Untungnya, dia sudah mengenal lingkungan paviliun Dewa Langit dalam perjalanannya ke sini, jadi dia tidak mengalami banyak kesulitan dalam menemukan puncak Lingsu. Setibanya di puncak Lingsu, Yang Chen segera menemukan tempat yang tepat. Puncak Lingsu adalah puncak gunung kecil, hanya dengan satu paviliun di atasnya, sehingga mudah ditemukan. Saat ia masuk, ia melihat seorang pria kekar berjanggut hitam. Sebelum Yang Chen sempat berbicara, pria kekar berjanggut hitam itu bertanya, apakah Anda di sini untuk mendaftar? Ya, Yang Chen segera menjawab. Nama, kata lelaki kekar itu dengan malas. Junior Yang Yi, kata Yang Chen dengan hormat saat dia melihat pria kekar itu berada di tahap kenaikan agung. Pria kekar berjanggut hitam itu mengangguk, namamu ada di daftar murid baru. Ini tokenmu, kau boleh pergi sekarang. Melihat lelaki itu tidak mau terlibat dalam pembicaraan lebih lanjut, Yang Chen tentu saja tidak mau memaksakan diri dan segera pergi. Dalam perjalanan pulang, Yang Chen tidak membuang waktu dan langsung pulang ke kediamannya untuk menghindari kecelakaan. Pada saat yang sama, sekelompok orang asing telah berkumpul di depan tempat tinggal mereka. Wajah-wajah asing ini jelas merupakan murid-murid lain dari Gunung Taili dan kini telah datang ke tempat ini. Semua murid baru tahap Nirvana berkumpul bersama, menatap murid-murid senior ini dengan ekspresi serius, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Di depan kelompok itu terdapat seorang pria kekar dengan wajah penuh bekas luka dan tubuh bagian atas yang telanjang dan berotot yang memancarkan aura liar dan tak terkendali. Kepribadiannya tampak sesuai dengan penampilannya, saat ia meraung dengan kasar, seperti dirimu, aku adalah murid biasa Gunung Taili, dan namaku Li Qiming. Sebagai murid biasa, aku bisa mengerti mengapa kau ingin aku menjagamu. Tapi jika kau ingin aku menjagamu, itu tidak akan semudah itu. Seperti kata pepatah, sopan santun menuntut timbal balik. Aku akan menjagamu, tapi tentu saja, kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Mendengar ini, semua orang pada dasarnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia meminta uang perlindungan. Seperti dugaan mereka, Li Qiming tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Ia terkekeh, mulai hari ini, wilayah ini berada di bawah perlindunganku. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Namun, sebagai imbalannya, kalian harus menyerahkan 10.000 batu roh setiap bulan. Jika kalian tidak ingin mendapat masalah, serahkan saja batu-batu roh itu dengan patuh. Jika kalian tidak bisa menyerahkannya, ya, masalah mungkin datang dari langit. Ketika percakapan itu berakhir, semua murid baru merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Li Qiming ini secara terbuka mengancam mereka. Para murid tahap Nirvana ini tidak boleh diganggu, dan di antara mereka ada yang berani. Mendengar bahwa Li Qiming juga seorang murid biasa, mereka tidak melihat alasan untuk takut padanya. Lagi pula, jumlah kelompok mereka tidak jauh lebih kecil dibandingkan dengan kelompok Li Qiming, jadi apa yang perlu ditakutkan? Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus dan pucat melangkah maju. Lelaki tua itu meninggikan suaranya, kenapa kami harus memberimu batu roh? Kalau tidak, akan ada masalah. Aku ingin tahu masalah macam apa itu. 10.000 batu roh, kenapa kau tidak merampok seseorang saja? Kata-katanya mengungkapkan pikiran banyak orang. Li Qiming hanya mengancam mereka, mengatakan mereka harus menyerahkan batu roh atau dia akan membuat mereka repot. Ini tidak akan berhasil, karena 10.000 batu roh bukanlah jumlah yang kecil. Mungkin mereka mampu membelinya sekali atau dua kali, tetapi dalam jangka panjang, tidak ada yang mampu membelinya. Melihat lelaki tua kurus dan pucat itu melangkah keluar, tawa dingin Li Qiming bergema seolah-olah dia mengira seseorang akan melawannya. Nak, sepertinya kau keberatan dengan kata-kataku. Tanya Li Qiming dingin. Orang tua kurus itu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan menggigil karena keringat menutupi punggungnya. Namun, penyesalan sudah terlambat, jadi lelaki tua kurus itu menggertakkan gigi dan berkata, bagaimana kalau aku memang keberatan? Saudara-saudara, jika kita tunduk kepada mereka hari ini, mereka akan menghancurkan kita besok. Kita tidak bisa menyerah seperti ini. Dia cerdik dan berhasil membangkitkan emosi semua pendatang baru. Namun, saat kata-katanya selesai, aura Li Qiming tiba-tiba menyebar. Kinya menyebar, dan sosok Li Qiming menyambar bagai kilat. Prasasti Dao Inten diperluas lapis demi lapis, seperti pedang tajam dan bilah raksasa. 9.000 prasasti karakter Dao. Li Qiming ini punya 9.000 prasasti karakter Dao. Seru kerumunan dengan terkejut. Tak lama kemudian, seseorang berkata, 9.000 prasasti karakter Dao mungkin tidak terlalu dibesar-besarkan, saudara Zhang Hai seharusnya mampu mengatasinya. Memang, 9.000 prasasti niat Dao tidaklah sedikit, tetapi jumlah itu jelas tidak banyak, dalam kisaran yang dapat ditanggung oleh para murid baru ini. Meskipun Zhang Hai tidak memiliki 9.000 prasasti niat Dao, ia memiliki lebih dari 8.000, yang seharusnya cukup untuk menghadapi Li Qiming tanpa masalah. Namun, ketika semua orang berpikiran sama, sebuah kejadian kejam segera terungkap.
Zhang Hai melepaskan teknik Dao yang dibanggakannya, mengirimkan rentetan percikan api yang berubah menjadi burung api dan melesat ke arah Li Qiming dari berbagai arah. Metode ini dipadukan dengan prasasti Dao Inten yang sangat menakjubkan pada tiap serangannya. Adapun Li Qiming, dia bahkan tidak menggunakan teknik Dao, karena dia dengan kuat menerobos dengan posturnya yang kuat. Semua orang mengira ini adalah kemenangan pasti bagi Zhang Hai. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya Li Qiming, mengalahkan Zhang Hai dengan prasasti niat Dao murni tanpa menggunakan teknik Dao adalah mustahil. Namun, dalam 3 tarikan napas, tabrakan pun terjadi, dan Zhang Hai bahkan menunjukkan senyum kemenangan sebelum waktunya. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba, Zhang Hai merasakan sakit yang luar biasa merobek tubuhnya. Kemudian, suara tulang-tulangnya bergemeretak dan retak bergema, disertai jeritan Zhang Hai saat ia terhempas kalah. Jelaslah bahwa ini adalah hasil dari belas kasihan Li Qiming. Jika tidak, kondisi Zhang Hai pasti akan semakin menyedihkan. Beraninya kau melawanku. Kalau bukan karena aturan sekte yang melarang bertindak terlalu jauh, kau pasti takkan bisa bergerak setidaknya selama setengah tahun, geram Li Qiming. Zhang Hai kini menampakkan rasa takut dan ngeri, teriakannya tak lagi bertenaga dan berani seperti sebelumnya. Yang lainnya awalnya berencana membantu, tetapi sekarang melihat Li Qiming mengalahkan Zhang Hai dengan satu gerakan, mereka langsung ketakutan dan mengurungkan niat bodoh mereka. Di hadapan begitu banyak orang, tidak semua orang harus sekuat Li Qiming. Seandainya mereka sedekat itu, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Mengapa murid biasa di Paviliun Dewa Langit begitu menakutkan? Li Qiming, melihat langkahnya membuat semua orang takut, mencibir, nah, adakah yang masih enggan menyerahkan batu ilahi mereka? Bicaralah. Aku, Li Qiming, sangat bersedia untuk menyampaikan perasaanmu kepadamu. Ketika berbicara tentang, berkomunikasi tentang perasaan, Li Qiming tertawa terbahak-bahak. Namun, tak seorang pun berani melawan. Langkah Li Qiming barusan telah membuat semua orang jera. Tak seorang pun tahu metode apa yang digunakan Li Qiming hingga memiliki kekuatan sekuat itu. Karena tak seorang pun ingin berkomunikasi perasaan denganku, berhentilah bicara omong kosong dan serahkan 10.000 batu ilahi masing-masing, tegur Li Qiming. Sekelompok murid baru saling memandang, ragu-ragu. Namun, sambil menggertakkan gigi, mereka melihat kekuatan Li Qiming dan tidak punya pilihan selain menyerah dan menyerahkan semua batu ilahi mereka. Setiap orang punya cadangan, jadi 10.000 batu ilahi tidaklah terlalu sulit. Mereka semua memilih untuk tunduk dan bersujud. Saudara Ming, aku sudah mengumpulkan semuanya. 57 orang, totalnya 570.000 batu dewa. Li Qiming memandang batu ilahi namun tidak terlalu senang. Ia bahkan merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Sesuai kebiasaan mereka, ia harus berurusan dengan beberapa orang lagi untuk membangun otoritasnya dan mengintimidasi yang lain. Siapakah yang mengira bahwa kelompok murid baru ini begitu lemah, dan hanya membutuhkan satu orang untuk ditangani sebelum semuanya musnah? Pada saat yang sama, Yang Chen tiba di tempat kejadian dari kejauhan. Sesampainya di sana, Yang Chen segera menyadari pemandangan di depannya. Melihat ini, Yang Chen sedikit terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam terkejut. Mengapa ada begitu banyak orang? Saat Yang Chen kebingungan, Li Qiming mengerutkan kening, tidak benar. Aku sudah memeriksa sebelum datang, seharusnya ada 58 orang. Bagaimana mungkin ada satu orang yang hilang? Setelah berkata demikian, tatapan Li Qiming semakin dalam saat dia menatap kelompok di depannya. Kemana orang lainnya pergi? Li Qiming memarahi. Hening, tak seorang pun berbicara. Li Qiming mencibir, tidak ada yang bicara, ya. Sepertinya pelajaran tadi belum cukup. Kalau orangnya tidak keluar, aku harus mencarinya satu per satu. Meskipun metodeku mungkin agak kasar, kuharap kalian semua bisa bersiap terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, banyak orang menjadi bingung. Pada saat ini, tatapan Ye Sueru jatuh pada Yang Chen di kejauhan. Melihat Yang Chen kembali, dia tiba-tiba teringat bahwa satu-satunya orang yang belum menyerahkan batu ilahi adalah dia. Karena mereka tidak punya alasan untuk membayar Yang Chen, yang tidak ada di sana, dia menunjuk Yang Chen dan berkata, Tuan Muda Li, ada satu orang lagi bernama Yang Yi. Dia ada di sana. Mendengar kata-kata itu, Li Qiming menoleh untuk melihat Yang Chen di kejauhan. Melihat Yang Chen, Li Qiming mencibir, jadi, buronan itu ada di sana. Nak, kemarilah. Yang Chen, dengan wajah bingung, tidak mengerti maksud Li Qiming. Tanpa berpikir panjang, ia menghampiri Li Qiming. Jangan buang waktu, serahkan batu ilahi itu. 10.000, kata Li Qiming dingin. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi, jadi bagaimana mungkin dia menyerahkan batu ilahi. Wajahnya menjadi muram, apa maksud kalian semua? Mengapa aku harus menyerahkan batu ilahi? Li Qiming tidak tahu bahwa Yang Chen baru saja kembali, menoleh dan melirik teman-temannya sendiri, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang lucu. Jadi, kau bertekad untuk tidak menyerahkan batu ilahi? Tanya Li Qiming dengan nada dingin. Mendengar ini, Yang Chen merasa ada sesuatu yang salah.
Sekarang dalam situasi yang aneh, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia berkata, 10.000 batu dewa, kan? Hahaha, anak ini cepat sekali berubah sikapnya. Li Qiming memutar lehernya. Ia hanya berpikir intimidasinya tidak cukup, dan sekarang seseorang muncul dan memberinya alasan untuk membuat masalah, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sekarang kamu mau menyerahkannya, hahaha, terlambat. Li Qiming memutar lehernya lagi dan menatap Yang Chen sambil tersenyum kejam. Tentu saja, aku orang yang berakal sehat. Aku sudah bilang, asal ada yang menyerahkan 10.000 batu dewa, aku akan melindunginya. Kalau ada di antara kalian yang kenal orang ini, aku bisa bersikap lunak padanya, cibir Li Qiming. Ketika percakapan berakhir, tidak seorang pun berani menyela, dan tidak seorang pun mau mengakui hubungan mereka dengan Yang Chen. Tatapan Li Qiming tertuju pada Ye Xueru, apakah kalian kenal anak ini? Aku tidak mengenalnya. Ye Xueru bahkan menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Yang Chen menyipitkan matanya, mencibir dalam hatinya. Ia juga melihat wajah asli saudara-saudara keluarga Ye dan Yun Qianqiu. Sepanjang perjalanan, mereka tidak mengembangkan perasaan yang mendalam, tetapi menyebut satu sama lain sebagai teman seharusnya masuk akal. Namun, Ye Xueru mampu dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal tanpa ragu, yang menunjukkan betapa menyedihkan karakternya. Li Qiming awalnya bermaksud untuk membangun otoritasnya. Sayangnya bagi Yang Chen, dia adalah orang terakhir yang tidak menyerahkan batu ilahi dan dengan demikian menjadi target demonstrasi Li Qiming. Ketika ditanya apakah ada yang mengenali Yang Chen sebelumnya, Li Qiming hanya ingin menunjukkan otoritasnya tanpa terlihat berlebihan. Lagi pula, ia akan membutuhkan uang orang-orang ini di masa depan. Tetapi siapa yang tahu bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang berani membela Yang Chen, mencerminkan betapa menyedihkannya kelompok pendatang baru ini. Jika mereka punya keberanian, mereka tidak akan membiarkan Yang Chen bertarung sendirian. Tetapi sekarang, hanya dapat dikatakan bahwa Yang Chen tidak beruntung. Li Qiming menjilat bibirnya, nak, tadi kau tampak sangat sombong. Sebagai manusia, hobi terbesarku adalah membantu orang lain mengoreksi nada dan sikap mereka saat berbicara. Karena kau tidak mau menyerahkan batu ilahi, ku beritahu kau bahwa mulai sekarang, batu ilahimu bukan milikmu lagi. Beberapa saat yang lalu, Li Qiming masih tertawa. Namun di saat berikutnya, dia sudah menyerang dengan kuat. Melihat ini, Yang Chen menyipitkan matanya, mendapatkan gambaran umum tentang situasi. Tampaknya orang-orang ini adalah anggota lama, yang datang ke sini untuk memungut biaya perlindungan. Dia tidak tahu sebelumnya, jadi wajar saja jika dia tidak akan dengan senang hati menyerahkan biaya batu ilahi. Tapi siapa sangka orang-orang ini masih bersikeras menyerangnya, bahkan jika dia ingin membayar. Menegakkan otoritas mereka, Yang Chen sangat cerdas dan menganalisis situasi dalam sekejap mata. Hal ini membuatnya jengkel secara internal. Jika memungkinkan, dia bersedia berkompromi, terutama karena identitasnya saat ini cukup kabur, dan dia tidak punya pilihan. Namun siapa sangka Li Qiming akan begitu agresif, menyerang tanpa ampun, hingga membuat Yang Chen marah. Jika orang lain menyerangnya, mengapa dia tidak membalas? Yang Yi sudah tamat. Dia cuma kurang beruntung, terjebak dengan Li Qiming yang ingin membangun otoritasnya, dan dia malah membalas. Siapa lagi yang akan diincar Li Qiming kalau bukan dia? Yang Yi tidak akan bisa menghindari pukulan sekarang. Li Qiming masih berusaha mencari jalan keluar sekarang, tapi tak seorang pun memberi Yang Yi jalan keluar. Banyak orang memandang Ye Xueru, mengatakan betapa dingin hatinya. Seandainya saja dia mengatakan bahwa mereka saling kenal, situasinya tidak akan memanas. Bahkan bisa dibilang dia hanya menambah hinaan. Sekarang, banyak orang agak bersimpati dengan situasi Yang Chen. Namun, pemandangan mengejutkan segera terjadi. Yang Chen tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan, yang tampaknya tidak terlalu kuat, dan bertabrakan dengan telapak tangan Li Qiming. Dalam sekejap mata, Li Qiming tidak menanggapinya dengan serius, tetapi tak lama kemudian, kepalanya tenggelam, dan dia diam-diam mengumpat dalam hatinya. Bagaimana ini mungkin? Ketika Li Qiming terkejut, dia mundur cepat, hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Setelah mundur, ia menekan lengannya yang mati rasa dan merasa sulit untuk tenang. Hal itu disebabkan oleh bentrokan sebelumnya dengan Yang Chen. Ini adalah sesuatu yang sulit dipercayai oleh Li Qiming, dia tahu seberapa kuat serangan telapak tangannya, dan Yang Chen berhasil menangkisnya. Itu hanya prasasti niat Dao sederhana dengan sedikit kekuatan. Sepertinya prasasti niat Dao yang diperkuat, gumam Yang Chen dalam hati. Tampaknya Li Qiming hanya menggunakan prasasti niat Dao tanpa teknik Dao, tetapi pada kenyataannya, ia juga menggunakan teknik Dao, yang memperkuat kekuatan prasasti niat Dao, membuatnya sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Yang Chen, masih ada kekurangan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Yang Chen benar-benar berhasil menahan serangan Li Qiming. Yang Yi ini sangat kuat dalam serangannya, mampu mengalahkan banyak orang di tahap kenaikan agung. Wajar jika Li Qiming mengalami beberapa kekalahan, tetapi dia tidak boleh unggul dalam aspek lain. Banyak orang di tahap nirvana sedang berdiskusi.
Para individu di tahap nirvana ini telah melihat kemampuan Yang Chen sebelumnya, dan sekarang ketika mereka mendengar diskusi tersebut, Li Qiming juga mendengarnya. Li Qiming awalnya terkejut, tetapi sekarang setelah dia tahu apa yang sedang terjadi, dia mulai tertawa. Jadi, kemampuan menyerangnya memang sedikit lebih maju. Itu berarti lawan pasti kurang dalam hal kecepatan, serangan jarak jauh, dan pertahanan. Li Qiming menjilat bibirnya dan menyeringai sinis. Saudara Ming, apakah kamu ingin kami membantu? Tanya saudara-saudara lainnya. Li Qiming melambaikan tangannya, tidak perlu. Kalau bawahannya ikut campur, di mana mukanya akan dia perlihatkan. Dia langsung memarahi, lihat bagaimana aku menghadapi anak ini. Dia cukup cakap, ya. Saat ia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyambar guntur dan kilat. Kilatan petir itu berputar di sekelilingnya, membuatnya menghilang dari tempatnya, dan tiba-tiba muncul di belakang Yang Chen dengan kecepatan luar biasa. Kecepatannya yang luar biasa cepat membuat Yang Chen terkekeh dalam hatinya. Akselerasi secepat kilat. Menarik. Karena dia sudah memutuskan untuk bertindak, Yang Chen tidak bermaksud menahan diri, tetapi dia juga tidak akan membiarkan dirinya diganggu. Bermain dengan petir. Dia juga memilikinya. Trichotomi yang menggelegar, bentuk gerakan. Dalam sekejap, tubuh Yang Chen dikelilingi oleh kilatan petir yang menderak. Kilatan petir itu mengagetkan Li Qiming, pupil matanya mengecil, anak ini juga punya teknik percepatan petir. Dia mengatupkan giginya dan tidak menghentikan pengejaran ofensifnya sekaligus. Lagi pula, di matanya, secepat apapun kecepatan kilat Yang Chen, itu tidak akan lebih cepat darinya. Dia memiliki teknik Dao yang berharga dari Paviliun Dewa Langit. Namun, hasilnya sangat brutal. Saat dia muncul di belakang Yang Chen, bermaksud menyerangnya, Yang Chen tiba-tiba menghilang dari posisinya. Kemudian, seperti sambaran petir, Yang Chen muncul di belakang Li Qiming, kecepatannya sepenuhnya melampaui Li Qiming. Mustahil. Li Qiming sangat terkejut. Ia merasakan kehadiran Yang Chen dan hendak berbalik untuk memukulnya. Namun, sudah terlambat. Tidak peduli seberapa hebat teknik Dao petir milik Li Qiming, bagaimana mungkin itu dapat menandingi trikotomi petir milik Yang Chen yang dibelinya dari domain suci pada level tertinggi untuk para murid. Sekarang benar-benar mendominasi dalam kecepatan, Yang Chen menyerang dengan telapak tangan lain, mengenai punggung Li Qiming. Li Qiming menggertakkan giginya, prasasti Dao intenku diperkuat. Aku tidak percaya kau bisa menghancurkannya. Jawaban Yang Chen hanyalah dengkuran halus. Dan dalam sekejap, prasasti Dao Inten yang diperkuat robek bagai kertas tipis, dan serangan Yang Chen bagaikan serigala lapar, harimau ganas. Dengan suara keras, benda itu mengenai tubuh Li Qiming. Li Qiming menjerit saat tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah, darah mengucur deras. Meskipun ia tidak mati, ia terluka dan tidak bisa bangun. Dia hampir pingsan, dia masih tidak percaya itu benar. Yang lain menyaksikan Li Qiming benar-benar dipukuli oleh Yang Chen, benar-benar tercengang dan tercengang. Saudara-saudara Li Qiming tertegun sejenak sebelum segera bereaksi terhadap tangisannya yang memilukan. Ambil tindakan. Orang ini berani menyakiti saudara Ming, buat anak nakal ini lumpuh. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.